Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalkulus 1 ini akan membahas aplikasi integral, yakni ini sebenarnya aplikasi dari aplikasi integral, yaitu akan bahas kerja dan fluida, momen dan pusat massa, kemudian peluang dan variabel acak. Untuk peluang dan variabel acak ini akan dibahas di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli shodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini kerja dan gaya fluida di sini didefinisikan ya. Apabila suatu benda bergerak sejauh D di sepanjang suatu garis ketika diberikan suatu gaya yang konstan dan arah yang sama atau searah dengan gerak arah benda, maka kerja yang dilakukan itu adalah gaya dikali jarak. Notasinya seperti ini ya, kerja itu W, gaya itu F, jarak itu D. Jadi kerja sama dengan gaya dikali jarak. Dengan satuannya ini Joule. Jadi satuan kerja itu adalah Newton meter atau Joule. Nah, sedangkan Newton sendiri ini merupakan satuan gaya, yaitu jadi ketika massa 1 kg diberi percepatan 1 meter setiap detiknya.
aplikasi pegas. Ini hukum Hooke dalam fisika, katanya gaya yang diperlukan untuk mempertahankan pegas terentang. Ini kondisi terentangnya seperti ini ya, jadi makin menjauh itu sejauh X satuan. Ini ada perubahannya yang disebut X satuan, itu perubahannya ini, jadi hanya perpanjangannya. Ini perpanjangannya dari keadaan alami itu adalah K dikali X, dengan K itu adalah konstanta pegas dan merupakan bilangan positif. Nah, untuk memperjelas, kita lihat contoh aplikasi pada pegas. Ini kondisinya seperti ini. Jadi ada pegas dengan panjang alamiah 0,2 meter, diperlukan gaya 11-12 Newton untuk mempertahankan terentang sejauh 0,04 meter. Jadi kalau digambarkan, ini kondisi alaminya 0,2 meter, kemudian ketika diperpanjang sejauh 0,04, dia memerlukan gaya 12 Newton. Dari masalah ini ditanyakan kerja yang dilakukan untuk merentang pegas dari keadaan alami menjadi panjang 0,3 meter. Nah, F gaya ini adalah fungsi dari X kali K dikali X. Jadi untuk meregang sejauh 0,04 meter, ini adalah K dikali 0,04 dan dia memerlukan gaya sebanyak 12 Newton. Jadi dari sini kita peroleh K-nya itu ada 12 per 0,04 itu sama dengan 300. Nah, usaha itu adalah gaya dikali jarak. Ini kondisi alami itu kita sebut 0, terus kondisi meregang itu adalah perpanjangannya dari 0,2 menjadi 0,3 itu adalah 0,1. Atau ini 0 sampai 0,1, F-nya itu adalah 300 X. Oh iya, ini salah, ini harusnya 300 X seperti ini dx. Jadi kita akan punya ini 150 X kuadrat 0 sampai 0,1. Ini sama dengan 150 dikali 0,01 dikurangi 0. Jadi 1,5 Joule. Nah, ini contoh yang lain pada pegas, itu di latihan 55 nomor 4. Ini ya, jadi katanya kerja sebesar 0,05 Joule atau Newton meter diperlukan untuk meregang pegas dari panjang 8 cm menjadi 9 cm. Kemudian kerja yang lain yaitu 0,1 Joule itu diperlukan untuk meregang pegas dari 9 cm menjadi 10 cm. Yang ditanyakan konstanta pegas dan panjang alami pegas. Kalau dituliskan, kerja itu adalah gaya dikali jarak atau ini ya, dx. Ya, seperti ini. Kalau jaraknya kita potong-potong dengan aplikasi integral. Nah, karena F-nya itu adalah gaya berada pada pegas, berarti ini adalah K dikali X. Terus untuk ini yang pertama, ini kan dihitungnya dari kondisi alaminya. Nah, ini kita anggap di X sama dengan 0 atau A sama dengan 0 ya di sini. Nanti ketika di sini jaraknya
8 cm atau 0,08, berarti kalau ini kita anggap sebagai jarak alami, B di sini ini adalah 0,08 dikurangi D, ya. Berarti di sini nah, kemudian untuk di pernyataan yang pertama ini 8 cm itu belum tentu jarak alaminya, karena ini ditanyakan ya, tanyakan panjang alaminya. Oke, nah jadi kita akan punya untuk yang kondisi pertama itu 0,05 Joule itu sama dengan dari A-nya itu 0,08 minus D sampai B-nya itu adalah 0,09 minus D. Ya, kita substitusikan ke persamaannya. Ini gayanya K dikali X. Atau kita akan punya 0,05 ini sama dengan setengah Kx kuadrat, batasnya atau kita akan punya di sini 0,1 ini kali silang ya, 0,1 sama dengan K dikali ini yaitu 0,0081 terus dikurangi 0,18 D ditambah D kuadrat dikurangi 0,0064 minus kali minus jadi plus 0,16 D dikurangi ini kuadratkan plus kali ini jadi minus D kuadrat. Ini jadi 0,1 itu sama dengan K kali 0,0017 minus 0,02 D yang ini saling menghilangkan. Oke, terus usaha. Nah, untuk kondisi pertama tadi akan dituliskan terlebih dahulu ya. Tadi kita peroleh persamaan pertama itu adalah 0,1 sama dengan K dikali 0,0017 min 0,02 D. Nah, kondisi kedua itu ada usahanya sebesar 0,1 Joule itu ketika meregang pegas dari kondisi 9 cm sampai 10 cm. Ya. Ini kita integralkan. Jadi ini sama dengan K per 2 0,1 minus D dikuadratkan dikurangi 0,09 minus D dikuadratkan. Jadi 0,1 itu sama dengan K per 2 dikali 0,01 min 0,2 D ditambah D kuadrat kurangi 0,00
minus jadi plus 0,18 D kurangi D kuadrat. Jadi ini sama dengan ini kita kali jadi 0,2 sama dengan K 0,01 dikurangi 0,0081 sama dengan 0,0019 ya, min 0,02 D. Yang ini saling inverse. Nah, ini kita peroleh persamaan kedua. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Jadi kita peroleh ini 0,1 sama dengan K dikali 0,0017 min 0,02 KD 0,2 sama dengan persamaan 2 nya yaitu K dikali 0,0019 min 0,02 KD. Ini kita eliminasi, hasilnya min 0,1 sama dengan 0,0002 ya, minus yang ini jadi 0. Jadi kita peroleh K nya ini adalah 0,1 dibagi 0,0002 ya, jadi K nya itu adalah 500. Jadi konstanta pegasnya itu adalah 500. Kemudian kondisi alaminya kita gunakan persamaan 1 ya, jadi persamaan 1 itu 0,1 sama dengan konstanta pegas 500 kali 0,0017 min 0,02 kali 500 kali D. Jadi ya, ini sama dengan 0,1 0,85 ini sama dengan ini dengan 10D. Jadi kita peroleh 10D itu sama dengan 0,75 atau D nya ya, ini adalah 0,075. Jadi kondisi atau panjang alaminya, panjang alami pegas itu adalah 7,5 cm. Selanjutnya aplikasi pada pemompaan cairan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi berapa banyak kerja yang dilakukan ketika memindahkan air dari sini, tempat airnya ilustrasi di sini berbentuk tabung ya, dipindahkan keluar. Nah, berarti kan sesuai dengan berarti usahanya atau kerja itu adalah gaya dikali jarak. Gaya di sini ini adalah perpindahan massa dengan percepatan 1 meter per detik. Jadi ini massanya itu berupa air. Ya, jadi nah ini pemompaan air itu memerlukan kerja yang dilakukan. Tadi kerjanya itu adalah W dikali F. Ya, kerja adalah gaya dikali jarak. Gayanya ini adalah
massa yang di massa satu gaya sendiri itu adalah perpindahan massa dengan percepatan 1 meter per detik. Nah, contoh gaya pada pemompaan cairan seperti ini ya ilustrasinya. Ini jadi sebuah tangki berbentuk kerucut lingkaran tegak. Ini kerucut lingkaran, posisinya tegak lurus kerucut ini penuh dengan air, jadi airnya sampai atas sini. Nah, apabila tinggi tangki ini adalah 10 feet, ini tingginya 10 feet, kemudian jari-jari puncaknya ini di atas itu adalah 4 feet. Yang ditanyakan kerja ketika air ya semua dari ini ya, dari bawah sampai atas atau dari atas sampai bawah itu mencapai tepi puncak tangki, jadi dikeluarkan di sini semua. Atau yang kedua yaitu airnya dipompa, tapi ini mesin pompanya itu ada lebih di atas lagi, jadi 10 feet di atas puncak tangki. Ini ilustrasinya hanya untuk yang ini ya, masalah yang A saja. Nah, kita jawab. Nah, di sini tadi ilustrasi masalahnya seperti ini, jadi tangki berbentuk kerucut lingkaran tegak. Kemudian airnya akan dipompa keluar ya pas di tepi puncak tangkinya. Jadi ilustrasi di dalam dua dimensinya, kalau kita tempelkan ke koordinat kita akan peroleh ya ini di dalam koordinat kita akan peroleh seperti ini. Terus usaha itu adalah ini ya F dx ini dari A sampai B, A nya ini ya dari bawah, terus B nya tingginya sampai 10 feet karena nanti airnya akan dibawa sampai ke ujung tangkinya. Ya, jadi di sini kita peroleh A nya itu 0 dan B nya 10. Kemudian gayanya ini adalah volume dari fluida dikali massa jenisnya ya, seperti itu. Volumenya ini berbentuk, kalau kita lihat ini hasil potongannya ini berbentuk silinder, jadi ini massa jenis air dikali VR kuadrat delta Y, tingginya adalah delta Y. Nah, jari-jarinya ini kan dari sini ke sini, atau kita lihat ini posisinya di titik ini akan mengikuti garis nih. Nah, garisnya ini diperoleh itu adalah garis yang melalui titik 0,0 dan 4,10. Jadi ini kita peroleh, ini persamaan garisnya itu adalah Y min 0 per 10 min 0 sama dengan X min 0 per 4 min 0. Jadi Y nya ini adalah 10 per 4 X, atau X nya ini karena jari-jari di sini ini adalah posisi X ya, X nya itu adalah 4 per 10 Y. Jadi ini bisa kita peroleh delta V 4 per 10 delta Y. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah delta V dari 0 sampai 10
gayanya ini 4/10 kuadrat dy. Ya, ini ada yang kurang ya. Ini harusnya usaha ini dikalikan dengan jaraknya. Jadi VD dx ini. Nah, d yang di sini ya, atau istilahnya ya jaraknya, kita lihat ketika air ada di puncak, karena akan dikeluarkan di puncak tangkinya, maka perjalanan yang diperlukan itu adalah sejauh 0 jaraknya. Sedangkan kalau di ujung dasar, dia akan perpindahannya itu adalah sebanyak 10 feet. Makanya ketika di kondisi sembarang, ini adalah 10 dikurangi Y. Jadi D-nya di sini ini adalah D-nya atau perpindahannya itu adalah 10 min Y. Oh, ini ada yang kelewat lagi, ini terusnya ada Y-nya. Ya, jadi ini sama dengan kalau kita kuadratkan 16/100 delta V integral 0 sampai 10 Y kuadrat dikurangi Y pangkat 3 dy. Kita sederhanakan menjadi 4/25 delta V. Ya, terus kita integralkan, ini jadi 10/3 Y pangkat 3 dikurangi 1/4 Y pangkat 3. Batasnya 0 sampai 10. Jadi ini 4/25 delta V 10/3 kali 10 pangkat 3 min 1/4 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3. Nah, untuk yang bagian batas bawahnya ini jadi 0 semua ya, karena ini dikali 0 pangkat 3 terus min 1/4 kali 0 pangkat 3 juga. Oh, ini ada yang salah, ini harusnya pangkat 4. Jadi ini kita peroleh 4/5 delta V. Kita samakan penyebutnya per 12 ya, jadi ini 4 dikali 10 pangkat 4, ini kita jumlahkan pangkat 3 ditambah pangkat 1 min 3/12 kali 10 pangkat 4. Jadi ini kita peroleh 4/5 delta V ini jadi dikali 1/12 kali 10 pangkat 4. Ya, ini bisa kita sederhanakan. Ini bagi 4, 1 bagi 4, 3. Terus 5 juga ini. Oh, ini per 25. Nah, ada yang kelewat. Jadi ini kan 10 pangkat 4 itu bisa dituliskan sebagai 100 dikali 10 pangkat 2. Ini kita bagi menjadi 4. Jadi hasilnya itu adalah 4/3 kali 10 pangkat 2 delta V. Nah, nilai ini kalau kita substitusikan massa jenisnya 62,4, kemudian V-nya didekati oleh nilai 3,14, maka usaha yang dilakukan itu mendekati 26.138 feet pond. Untuk bagian B-nya kondisinya masih sama, kita punya tangki berbentuk kerucut lingkaran tegak
penuh dengan air. Yang membedakan airnya itu di yang bagian B, jadi airnya itu ditarik sampai sejauh 10 feet di atas tangkinya. Jadi nanti dia akan bergerak sejauh, kalau dari ujung ke ujung itu sejauh 20 feet. Nah, kalau di kondisi tertentu berarti misalnya di sini kondisi yang sama ya. Ini jaraknya adalah 20 minus Y. Maka kita akan punya usaha itu adalah delta V. Ini karena air yang bergeraknya itu dari 0 sampai 10 feet ya, dikali jari-jarinya X, yaitu 4 Y per 10 dikali jarak atau perpindahan partikelnya itu adalah 20 min Y. Jadi ini sama dengan delta V, konstantanya 16 per 100. Ini integral 0 sampai 10 20 Y kuadrat min Y pangkat 3 dy. Jadi ini sama dengan, ini disederhanakan, kita bagi 4, jadi 4 per 25 ya, jadi 4 per 25 delta P integral dari 20 per 3 Y pangkat 3 min 1/4 Y pangkat 4. Batasnya 0 sampai 10. Ini sama dengan 4 per 25 delta P 20 per 3 10 pangkat 3 min 1/4 kali 10 pangkat 4 dikurangi 20 per 3 dikali 0 pangkat 3 min 1/4 dikali 0 pangkat 4 ya. Jadi bagian ininya, bagian keduanya ini semuanya jadi 0 nilainya. 4 per 25 delta P ini jadi 2 dikali 10 pangkat 4 per 3 min 10 pangkat 4 per 4. Kita samakan penyebutnya. 12 berarti 8 dikurangi 3. Jadi 5 per 12 kali 10 pangkat 4. Ya, terus ini kita bagi. Ini kita kalikan, ini jadi ya 1 per 15 kali 10 pangkat 4 delta V. Nah, ini kalau kita substitusikan deltanya atau massa jenis airnya itu adalah 62,4 dan V-nya kita dekati dengan nilai 3,14, maka usaha itu mendekati nilai 130.690 feet on. Ya, jadi kalau ujian cukup dengan ini aja ya, tidak perlu mensubstitusikan nilai massa jenis air dan V-nya. Kita lihat contoh kerja untuk memindahkan fluida atau cairan. Ini ya masalahnya ini. Jadi kita akan pompa minyak. Minyak itu kepadatannya atau massa jenisnya itu adalah 50 pound tiap feet kubik. Nah, melalui tepi tangki, ini tangkinya berbentuk silinder.
silinder pada alasnya. Kemudian kita anggap jari-jari alas 4 feet dan tinggi dari silinder tadi, tangki berbentuk silinder tadi itu adalah 10 feet. Kemudian tangkinya penuh dengan minyak, atau ilustrasinya kira-kira seperti ini ya. Ini ada tangki berbentuk silinder. Kemudian ini di tingginya 10 feet. Terus jari-jarinya di sini 4 feet. Oke. Nah, ini cairannya dipindahkan dari ujung atau tepi tangki di sini ya. Nah, ini kalau kita ilustrasikan ke dua dimensinya menjadi seperti ini ya. Di bawahnya ini 4, berarti di sini 4,0, ini 10, tingginya 10. Nah, ini dipompa dari sini. Jadi potongan silinder di sini. Tuh. Nah, ini potongannya seperti itu. Ini kira-kira di sini. Ini dia akan bekerja, diambil karena jarak dari paling bawah itu 10, berarti ini adalah 10 minus Y. Kemudian kita tuliskan dulu ini persamaannya ya. Usaha itu adalah ini kali jarak, gaya kali jarak. Kemudian gayanya itu adalah volume cairan dikali massa jenisnya, V R kuadrat dikali tinggi dikali massa jenisnya dikali D. Nah, jari-jarinya ini ya, ini koordinatnya harusnya ini ya. Ini kan jari-jari dihitung di pusatnya di sini, sedangkan koordinat ditempatkan di ujung ini. Ini jadi jari-jarinya 4, di sini posisi paling ujungnya 8 karena jari-jarinya konstan. Jadi di sini ini adalah 4, tingginya delta Y, ini massa jenis air, jarak perpindahan massanya ini 10 minus Y. Jadi usaha yang dilakukan itu adalah yang konstanta kita keluarkan semua, 16 V delta min Y. Ya, karena jari-jarinya ini udah jadi berupa konstanta karena tetap jari-jarinya. 10Y min setengah Y kuadrat. Batasnya 0 sampai 10. Ini sama dengan 16 kali V delta 10 dikali 10 min setengah kali 10 kuadrat. Terus yang ini batas bawahnya itu 0 ya. Ini 100 dikurangi 50 itu adalah 50 ya. Jadi usahanya ini 816 dikali 50 V delta, atau kita dekati
dengan V 3,14. Ini usaha yang dilakukan itu adalah 125.600 Bitcoin. Nah, ini contoh yang kedua. Terus aplikasi lainnya yaitu gaya fluida. Ini ilustrasinya ini ya. Jadi bayangkan tangki pada gambar diisi cairan atau fluida dengan massa jenisnya delta sini. Maka gaya yang dilakukan cairan ini pada dasar tangkinya suatu segi 4 seluas A itu pada bagian bawah tangki ya. Jadi gayanya itu dihitung di bagian bawah tangkinya atau alas tangki. Itu sama dengan berat kolom cairan. Ini kolom cairan yang A ini berdiri langsung di atas segi 4 tadi. Ini segi 4-nya yang ini. Nah, gaya fluida ini kita hitung ini ya berdasarkan fakta yang dinyatakan oleh Pascal. Jadi tekanan yang dilakukan oleh fluida itu adalah sama ke semua arah. Jadi tekanan pada dasar ini di alas ini ya, itu akan sama di sebuah bagian alasnya. Jadi kita cukup menghitung kondisi tekanan di potongan alasnya. Contoh dari gaya fluida ini kondisinya misalkan ujung tegak tangki ini seperti gambar diisi cairan, diisi air ya, ini cairannya dengan massa jenisnya 52,5 pound per feet kubik. Kedalaman tangki yang diisi itu adalah 5 feet. Yang ditanyakan gaya total yang dilakukan air terhadap ujung tangki. Nah, jadi tangki ini kalau kita potong ya secara vertikal, kita akan punya ini alasnya panjangnya 8 feet, kemudian di bagian atasnya ini ya 10 feet. Tinggi tangki sendiri 6 feet, tapi yang diisi air itu hanya sampai 5 feet. Nah, kondisi ini kita simpan pada koordinat. Jadi seperti ini. Tadi kan kalau kita tuliskan rumusnya, F itu sama dengan delta HA. Ya, jadi karena delta merupakan konstanta, kemudian H itu adalah ini ya, posisi ininya. Ini jadi H-nya itu adalah 5 minus Y. Nah, A-nya itu adalah ini segi trapesium kecil ini. Tapi ini kita anggap panjangnya karena sangat kecil, jadi kita anggap ini panjang kondisi X di sini. Nah, ini kondisi X-nya ini diperoleh dari persamaan garis. Jadi kita harus tentukan dulu persamaan garis melalui titik 8,0 dan 10,6. Ini Y min 0 per 6 min 0 sama dengan X min 8 per 10 min 8. Jadi kita peroleh Y ini sama dengan 6 per 2 X min 8 atau Y sama dengan 3X min 24 ya. Ini kita peroleh ini, atau kondisi X-nya itu adalah Y plus 24 per 3 atau sepertiga Y plus 8 ya.
Jadi luasnya itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya ini adalah sepertiga Y plus 8. Lebarnya itu adalah delta Y. Jadi gaya yang terjadi itu adalah ini F sama dengan delta, ini karena konstanta dari 0 sampai 5, dari 0 sini ya sampai 5 ini 5, kemudian dikalikan 5 minus Y dikali sepertiga Y plus 8 dy. Ini sama dengan integral dari 40 min 19 per 3 Y min 1 per 3 Y kuadrat dy. Jadi usaha yang dilakukan itu sama dengan delta dikali 40Y maksudnya dikurangi 19 per 6 Y kuadrat min 1 per 9 Y pangkat 3 dengan batas 0 sampai 5. Jadi ini sama dengan delta dikali 200 min 475 per 6 dikurangi 125 per 9. Nah, kita ini substitusikan massa jenis airnya. Jadi ini akan gayanya mendekati ke 6.673 pound. Nah, selanjutnya kita lihat aplikasi integral yang lain, yaitu untuk menghitung momen dan pusat massa. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Kalau kita punya jungkat-jungkit, biasanya kesetimbangan itu kita sebut berada di titik tumpu atau di sini ya. Nah, kondisinya seperti ini. Misalkan ada dua massa, ukurannya M1 dan M2. Di sini ditempatkan di ujung jungkat jungkit ya. Kemudian massa tadi jaraknya D1 terhadap titik tumpu, jadi M1 jaraknya D1 dari titik tumpu, massa 2 jaraknya D2 terhadap titik tumpu lainnya. Nah, karena titik tumpu ini titik keseimbangan, maka jarak dikali massa di kedua belah sisi itu akan sama. Kalau itu terjadi, maka kondisinya seimbang. Nah, model matematika yang baik untuk situasi tadi itu kalau kita alihkan kondisi jungkat-jungkit tadi pada koordinat, ini akan boleh. Nah, ini posisi jungkat-jungkitnya seperti ini, kita pindahkan ke koordinat, maka ini ya koordinatnya, titik tumpunya di titik 0, kemudian D1 itu adalah min X1 dan D2 itu adalah X2. Nah, jadi kita punya persamaan matematiknya ini. X1 M1 sama dengan X2 M2. Ini sama dengan 0. Itu terjadi titik keseimbangan. Nah, hasil kali massa M suatu partikel dan jarak berarah dari suatu titik dengan pengungkit di sini ya, ini dinamakan momen partikel terhadap titik tersebut. Nah, momen ini mengukur kecenderungan massa yang menghasilkan putaran sekeliling titik tersebut. Syarat agar dua massa pada garis itu seimbang pada sebuah titik
maka jumlah momen pada titik tersebut itu harus sama dengan 0. Nah, misalnya kalau ini di sini ini adalah titik kesetimbangan, maka momen di sini harus jumlahnya 0. Misalkan kita punya massa ada sebanyak n dengan ini masing-masing massa beratnya M1, M2 sampai Mn. Kemudian posisi dari massa itu adalah X1 sampai Xn, ini berada pada sudut X. Maka jumlah momen dari massa tadi itu adalah ini. Jadi jarak dikali momennya, massanya. Jadi momen itu adalah jumlah semua jarak kali massa.
Seperti halnya tadi pusat massa ada yang diskrit, ada yang kontinu, maka pusat massa pada bidang atau di sini lamina ya, lempeng plat tipis juga ini merupakan pada bidang yang kontinu. Ini misalkan lempeng tipis ini lempengnya bentuknya seperti ini ya, dibatasi oleh dua fungsi, yaitu fungsi fx dan gx. Kemudian ya, lempeng ini beratnya homogen, itu dengan atau kepadatannya homogen, yaitu delta. Maka yang kita ukur di sini ini merupakan dari ininya aja ya, bentuknya aja. Jadi ini delta m-nya itu adalah delta dikali fungsi yang atas kurangi fungsi yang bawah, ini adalah tingginya dikali delta x ya, atau nanti kita punya total massa itu seperti ini fungsinya. Kemudian momen untuk terhadap sumbu y itu kita kalikan tadi ya, sama ya, x dikali delta dikali ini tinggi dari tinggi laminanya yaitu fx dikurangi gx, lebarnya itu delta x. Jadi kita punya m-nya ini. Kemudian momen terhadap sumbu x itu adalah di sini ya, delta per 2. Nah, ini untuk x nya itu adalah memenuhi persamaan ini. Jadi delta per 2 dikali fx kuadrat dikurangi gx kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contohnya. Ini tentukan sentroid atau pusat massa untuk daerah yang dibatasi ini ya, lamina yang memenuhi daerah yang dibatasi ya sama dengan x pangkat 3 dan y sama dengan akar f. Nah, jadi x barnya ini adalah my per m, atau speknya kita hitung ya, m-nya dulu. M-nya itu adalah delta, batas fungsinya ini titik potongnya 0 dan 1. Ini fungsi paling atas itu adalah akar x, fungsi paling bawah itu adalah x pangkat 3. Dx ini sama dengan delta diintegralkan, berarti 2/3 x pangkat 3 per 2 dikurangi 1/4 x pangkat 4. Ini jadi delta 2/3 dikurang 1/4, atau sama aja dengan
delta lima per 12. Nah, untuk MY nya ini delta batasnya 01, ini X dikali fungsi yang atas. Fungsi yang atas itu adalah akar X, fungsi yang bawah X pangkat 3 dx, atau ini sama aja dengan delta ini X pangkat 3 per 2 dikurangi X pangkat 4. Diintegralkan ini jadi delta dikali 2 per 5 X pangkat 5 per 2 min 1/5 X pangkat 5, batasnya 01. Nah, ini sama dengan delta dikali 2 per 5 min 1 per 5. Jadi hasilnya delta dikali 1/5. Kemudian MX nya ini adalah delta batasnya 01. Ini dikalikan ini ya, delta per 2 dikali fungsi yang atas dikuadratkan, berarti akar X ini dikuadratkan dikurangi fungsi yang bawah. Fungsi yang bawah itu X pangkat 3 ini dikuadratkan. Setengah delta batasnya 01 ini jadi X min X pangkat 6 dx sama dengan delta per 2 dikali setengah X kuadrat min 1/7 X pangkat 7. Delta per 2, oh ya ini batasnya 0 sampai 1. Ini jadi setengah min 1/7. Jadi delta per 2 5 per 14 ya, atau kita peroleh 5 per 28 delta. Nah, untuk posisi sentroidnya, X nya itu adalah MY per M, MY nya itu adalah delta dikali 1 per 5, M nya itu adalah delta dikali 5 per 28. Jadi ini sama aja dengan 28 per 25. Oh maaf, salah, harusnya M nya 5 per 12, M nya 5 per 12. Jadi ini deltanya saling menghilangkan, jadi ini 12 per 25. Kemudian posisi Y nya ini adalah MX per M, ini adalah delta X nya itu adalah 5 per 28, M nya 5 per 12. Ini deltanya jadi 5 per 28, 12 per 5. Ini 6 dibagi 2, 3, 14 bagi 2, 7. Jadi 3 per 7. Jadi posisi sentroidnya itu ada di koordinat 12 per 25, 3 per 7. Nah, itu contohnya. Terus
Kemudian ini ada teorema Pappus. Teorema Pappus ini menyatakan misalkan kita punya daerah R yang terletak pada satu sisi suatu garis dalam bidang, berarti dia ada ya ini satu sisi pada garis, kemudian diputar mengelilingi garis tersebut, maka volume benda kejal yang dihasilkan itu sama dengan luas R dikalikan dengan jarak tempuh sentroidnya. Ini contoh masih mencari sentroid lamina ya, misalkan laminanya ini ilustrasinya kira-kira seperti ini adalah fungsinya sinus X 0 sampai V. Nah, untuk koordinat X-nya itu ya secara intuisi ini pasti di tengah sini ya, jadi di pi/2, karena pi/2 itu adalah titik atau garis simetrinya ya, jadi ini ya pi/2. Nah, untuk y-nya ini adalah mx/n ya, mx-nya ini delta per 2 integralnya 0 sampai pi, fungsi yang atas itu sinus kuadrat x dx dibagi delta, ini fungsi yang atas, ini sama aja dengan setengah, kemudian dikali integral sinus kuadrat. Ini ya, kita pakai identitas ini. Di sinus kuadrat itu sama aja dengan setengah dikali 1 min cos 2x. Ini sin kuadrat x sama dengan setengah 1 min cos 2x dibagi dengan integral integral sinus itu adalah terus integral dari sinus x itu adalah min cos x, batasnya 0 sampai pi. Ini besar, jadi pertama dikali integral 0 sampai pi dari setengah dx dikurangi integral 0 sampai pi cos setengah cos 2x ya. Yang bawah kita selesaikan, jadi min cos pi dikurangi ya, cos kurangi minus cos 0 dengan menjadi setengah x 0 sampai pi min setengah dikali setengah integral cos itu adalah sin kalau pi 0 sampai pi ini per cos pi itu adalah min 1, jadi min dari min 1 ditambah 1 ini sama dengan 1/4 dikali setengah pi dikurangi 1/4 minus 2x ini untuk x nya
sama dengan V, terus sinus 2t ya, sinus 2t itu 0, sinus 0 juga 0, ini udah dikali 0. Kalau ini yang bawah ini udah dikalikan di sini. Ya, jadi hasilnya ini adalah V per 8. Nah, jadi koordinat sentralnya ini adalah V per 2 per V koma V per 8. Nah, selanjutnya kita lihat
Umma arina haqqan dan kita tidak aku warina batila batila wa kita tidak nah tinggal bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.